ಸಾರಿ ತಮ್ಮಿ. అయ్యో చంపేస్తారా? హే, నీ చివరి కోరిక ఏంటో చెప్పు, తీరుస్తాం. అన్నా, లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం మర్డర్ అన్నా. విష్ మీ గుడ్ లక్ అన్నా. ఇప్పుడు కేక్ కట్ చేయి. అయ్యో. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Alur cerita film kali ini berjudul Duvanda Jagannatham atau DJ, merupakan sebuah film India tahun 2017 berbahasa Telugu yang bergenre action komedi. Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Scene diawali di mana seorang anak kecil yang bernama Duvanda Jagannatham yang masih berusia 10 tahun dan sering melihat ketidakadilan di lingkungannya, yakni Vinjaya Wanda. Ayah Jagannatham mempunyai usaha catering yang bernama Catering Annapura. Scene lalu memperlihatkan ribetnya suatu usaha catering Annapura yang segera mengantar pesanan untuk acara persembahan dan persembahyangan agama Hindu. Dan tibalah saat menagih uang pembayaran pesanan catering. Terlihat pemilik catering Annapura atau ayah Jagannatham yang protes hanya dibayar 5.000 saja karena seharusnya 20.000. Karena bahan pokok naik, akhirnya dia meminta 10.000 saja. Tapi yang didapat hanyalah tamparan dari si pemesan. Kejadian itu dilihat oleh Jagannatham. Hal itu membuat dirinya sangat marah. Scene lalu menunjukkan Jagannatham mendapat nasihat dari kakeknya. Sang kakek berkata, kebaikan kita harus nyata dan bukan malah mengharapkan kebaikan. Scene lalu berlanjut di mana sang kakak merasa heran dengan Jagannatham karena umurnya baru 10 tahun tapi sudah mengantar kuliah kakaknya yang bernama Ruti yang sudah berusia 18 tahun. Selesai mengantar, Jagannatham pergi. Pena kakaknya terbawa Jagannatham. Ia segera menyusul kakaknya, tapi dia malah melihat kakaknya itu digoda dua laki-laki nakal. Seketika dia langsung marah. Dia mengingat pesan sang kakek tentang kebaikan kita harus nyata dan bukan malah mengharapkan kebaikan. Seketika dia langsung menumpahkan tinta pulpen dan melumuri wajahnya. Lalu Jagannatham mengajar mereka berdua. Aksi Jagannatham tidak disukai ayahnya dan malah mendapat pukulan. Lalu Jagannatham dibawa ke kuil dan diberi kalung Rudraksa, di mana jika dia memakai kalung itu dia diharamkan berkelahi. అంటే తీసేసి కొట్టచ్చా నాన్నగారు? Jika dia melepas kalungnya dengan sengaja, maka ayahnya akan mati. Scene berlanjut di 2 minggu kemudian. Jagannatham membantu ayahnya di pasar, tapi tiba-tiba suara pistol membuat ketakutan warga di sana. Jagannatham bersembunyi melihat seorang mafia dengan anak buahnya menembak pundak seorang polisi. Seorang pedagang melihat Jagannatham dan menyuruhnya segera pulang. Saat Jagannatham hendak berdiri, kalungnya malah tersangkut dan terlepas dari lehernya itu. Itu berarti dia boleh berkelahi. Dia langsung lari, mengambil pistol dan menembaki kelima anak buah mafia itu. Sang mafia ketakutan dan memberikan uang kepada Jagannatham agar tidak menembaknya. Jagannatham tidak tertarik, dia langsung meluncurkan peluru dan berakhir kematian sang mafia. Scene berpindah di kantor polisi. Saat polisi yang bernama Purushottam hendak menanyai nama Jagannatham, Jagannatham justru fokus kepada laki-laki yang kasusnya pemerkosaan wanita kampus. Tanpa pikir panjang, dia langsung menembaki laki-laki itu sampai mati. Setelah membunuh, Jagannatham meletakkan pistol dan menyebut namanya Duvanda Jagannatham. Purushottam melihat itu langsung marah karena Jagannatham tidak bisa menahan diri membunuh seseorang. Mereka pun berdebat మా తాతగారు అన్నారండి, మనం చేసే పనిలో మంచి కనిపించాలే తప్ప. dan berakhir kesepakatan antara mereka berdua. Wartawan berdatangan dan menanyakan sang pelaku yang berhasil membunuh mafia di pasar itu. Lalu polisi menjawab pembunuhnya adalah seorang mafia yang bernama DJ. Waktu pun berlalu, Jagannatham kini sudah dewasa. Jagannatham kini adalah orang yang periang dan banyak bicara. Dia bahkan dengan mudah menyelesaikan permasalahan dengan pelanggan. Tiba-tiba Purushottam menelpon dan memberitahu kalau sudah terjadi masalah di kota Hyderabad. Mereka kemudian bertemu di stasiun. Target kali ini adalah Tilo Marset, seorang kontraktor besar yang di dalamnya terdapat bisnis narkoba, di mana anak buah Tilo mencekoki narkoba kepada anak sekolah. Penyelidikan pernah dilakukan, tapi berakhir kematian 3 polisi. Purushottam berkata, DJ alias Jagannatham harus melumpuhkan anak buah Tilo Marset agar dia jadi lemah. Tapi DJ lebih tertarik memusnahkan biang alias akarnya aja agar masalah dapat tuntas. Hari eksekusi pun tiba. DJ mendatangi Tilo Marset dan dengan mudahnya mengatasi mereka sendirian. Tidak hanya Tilo Marset yang dia bunuh, semua penjahat yang dilaporkan Purushottam telah habis dia bantai.
Scene lalu menunjukkan Royala Naidu. Dia adalah seorang mafia. Pekerjaannya menipu dengan modus investasi hunian kredit yang bernama Hunian Royala Naidu. Dia adalah pendiri Agro Diamond. Setiap ada yang komplain tentang penipuannya, dia tidak akan segan menghabisi nyawa orang tersebut. Scene lalu berpindah, Maihili, Poja, dan teman-temannya yang sedang berdiskusi tentang pernikahan Maihili yang belum mengetahui wajah calon suaminya karena terikat oleh adat. Teman-teman berencana akan mengadakan pertemuan sebentar dengan calon laki-laki. Poja akan berpura-pura menjadi mempelai wanita. Ternyata mempelai pria adalah teman DJ yang bernama Vigneshwar. DJ juga berpura-pura menjadi mempelai pria. Sampailah waktu pertemuan mereka. Poja dengan semua daya tariknya beranjak dari kolam renang dan membuat lekuk tubuh indahnya terlihat sangat menggoda DJ. DJ tidak tahan melihat lekuk tubuh dan bikini Poja. Dia lalu memarahi Poja karena menggunakan bikini. Tapi akhirnya mereka pun saling bicara. Terlihat Vigneshwar dan Maihili yang mengintip mereka berdua. Pembicaraan Poja dan DJ sangat memalukan. Namun akhirnya Vigneshwar dan Maihili saling mengaku kalau diri mereka lah calon pengantin yang sebenarnya. Vigneshwar memberikan nomor teleponnya. Sampainya di rumah, Maihili akhirnya telepon Vigneshwar untuk mengajaknya bertemu sebentar. Vigneshwar mengiyakannya, tapi pertemuan mereka dipergoki DJ dan lalu membawa Vigneshwar pergi kembali. Poja merasa penasaran dengan DJ dan dia berencana akan menggoda DJ agar kedua pengantin itu dapat leluasa bertemu. Keesokan harinya, Poja mulai beraksi. Dia berteriak, "Siapa yang membuat kopi ini?" Semua orang heran dengan sikap Poja yang tidak sopan itu. DJ datang dan mengaku kalau dia yang buat. Poja lalu mencium DJ untuk tanda terima kasih dan pujiannya atas rasa kopi itu. DJ merasa melayang-layang pikirannya dan lagu Mechuko pun diputar. Scene lalu berpindah di tempat masak catering Annapura. Terlihat paman yang izin pulang dengan raut wajah yang memelas. DJ mengingatkan paman agar tidak lupa membawa tasnya. Betapa terkejutnya paman menyadari di tasnya terdapat segepok uang. Ia berterima kasih kepada DJ yang hanya DJ lah yang peduli kepada paman. Paman pun akhirnya pergi. Pernikahan Maihili dan Vigneshwar pun selesai. DJ menghampiri Poja yang saat itu hendak pulang bersama teman-teman lainnya. DJ menanyakan pernikahan selanjutnya antara dirinya dan Poja. Poja pun langsung mengaku kalau dia hanyalah bercanda dengan DJ, agar DJ tidak mengganggu pertemuan Maihili dan Vigneshwar sebelum mereka menikah. Tak hanya itu, teman Poja yang lain malah berkata merendahkan dan membandingkan kehidupan Poja dan DJ yang menurutnya tidak seimbang itu. DJ tidak terima atas hinaan yang dituju kepadanya. Dia lalu berkata kepada Poja, kelak Poja akan kembali dengan perasaan cinta kepada DJ. DJ pun pergi dengan motor Vespanya. Tapi tiba-tiba dia melihat ambulan yang parkir di depan rumah paman. Paman meninggal bunuh diri. Paman menulis surat untuk DJ dan mengatakan penyebab dirinya mengakhiri hidup. Itu semua terjadi karena paman membeli tanah di Hyderabad yang katanya murah, sehingga dia memasukkan tabungannya di Agro Diamond. Tapi saat paman datang untuk membayar angsuran terakhir, ternyata PT Agro Diamond hanyalah investasi bodong. Ditambah lagi anak-anak paman yang selalu menyalahkan paman. Tekanan itu membuat paman mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri di rel kereta api. DJ yang tidak terima lalu berkonsultasi dengan Purushottam. Purushottam menjelaskan investasi bodong Agro Diamond telah menipu orang dengan jumlah total 9.000 krokres atau setara dengan 90 miliar. Purushottam menjelaskan semua orang di balik investasi bodong itu. Stephen Prakash sebagai direktur, dia juga adalah tangan kanan Royala Naidu dan yang sudah ditangkap adalah Samir Chandra sebagai CEO. Dia akan dijadikan saksi di persidangan Mahkamah Agung. Dia pasti akan menyebut siapa saja dalang dari semua itu. Samir pasti akan ditembak mati oleh atasannya agar dia tidak buka suara. Lalu Purushottam dan DJ berencana akan menangkap Stephen Prakash agar dirinya menghentikan acara penembakan Samir sehingga Samir dapat membuka suara tentang siapa saja yang terlibat. DJ memburu Stephen dan anak buahnya. Dia dengan mudah menghancurkan mereka. Lalu dia menyuruh Stephen agar segera menghentikan rencana penembakan Samir atau dia akan menembaki Stephen berkali lipat. Karena kepepet, akhirnya mau tidak mau dia menuruti perkataan DJ. Purushottam menelpon DJ agar melepaskan Stephen karena mereka harus mendapatkan uang korban sebanyak 9.000 krokes untuk dikembalikan kepada para korban. Scene lalu berpindah kepada Menteri Perumahan. Dia ditanyai tentang investasi bodong kepada wartawan.
Setelah itu, dia langsung menemui sahabatnya yakni Royala Naidu untuk berdiskusi. Dia meminta bantuan kepada Naidu agar mau mengusahakan agar dirinya bisa menjadi ketua menteri. Lalu sebagai jaminannya, Naidu akan menikahkan putranya Chanti kepada putri menteri itu yang bernama Pooja. Tapi Naidu punya syarat, dia ingin tahu lebih detail siapa DJ. Singkat cerita, Pooja pun setuju dengan perjodohan itu. Pooja dan Chanti janjian di Dubai untuk bertemu. Awalnya Pooja merasa sangat kagum dengan Chanti. Dia menjemput Pooja di bandara. Chanti memakai pakaian yang serba mewah dan mahal. I like the taste of brands. Chanti mengantar Pooja belanja tas dan barang-barang lain yang Pooja sukai. Tapi di saat mereka berdua istirahat di kedai kopi terbesar di Dubai, Pooja malah kaget karena Chanti berteriak dan menyuruh Pooja memakai hand sanitizer karena ada kuman di tangan Pooja. Seketika Pooja pun mulai ilfil dengan perlakuan Chanti. Ditambah lagi Chanti yang seperti orang gila berbicara sendiri dengan ibunya yang Ama saya sedang minum. itu. Chanti izin ke kamar mandi sebentar. Tiba-tiba Pooja teringat gelang yang diberikan DJ waktu itu. Pooja malah teringat perkataan DJ. Sepertinya Pooja mulai jatuh cinta dengan DJ. Singkat cerita, Pooja pun pulang ke India lagi. Sampainya di rumah, Pooja pun protes kepada ayahnya karena menjodohkan dirinya dengan pria gila. Lalu Pooja berkata, yang dia cintai adalah Duvanda Jayanadam. అబ్బాయి ఏం చేస్తాడో తెలుసుకోవచ్చా మేడం? Annapurna Catering su, pure vegetarian su. క్యాటరింగ్ కూడా Ayah Pooja kewalahan menghadapi putrinya dan lalu melaporkan kejadian itu kepada Naidu. Naidu langsung menyuruh Stephen menghabisi Jagannatham. Sampai. Steve pergi mencari Jagannatham dan membawa banyak pasukan. Jagannatham melihat mereka dan menggiring mereka keluar. Seperti biasa, dia dengan mudah menghabisi mereka. Tapi Vespa kuningnya dihancurkan oleh pasukan yang lain. Dan pasukan itu pun lenyap di tangan DJ. Stephen Prakash akhirnya melihat Jagannatham dan mengingat seseorang yang sama dengan DJ. Sebenarnya, semua orang tidak tahu kalau Jagannatham adalah DJ. Tapi Stephen menyadarinya. Dia lari tunggang langgang ketakutan, tapi DJ segera menangkapnya. Saat tertangkap, Naidu menelpon. Naidu tahu kalau Stephen kalah. Hal itu ia ketahui karena suara Stephen Prakash yang ketakutan. Naidu berbicara dan mengatakan agar dapat melepaskan anak buahnya itu. Maka dia akan melepaskan Jagannatham. Di tengah ia bicara, Jagannatham berkata kalau Naidu sekarang sedang berbicara dengan DJ. Naidu kaget dan heran. Dia menyuruh Stephen menghabisi Jagannatham, tapi Stephen malah menemui DJ. Lalu DJ berkata, jika aku sudah bertemu denganmu, aku akan membunuhmu. Sampai jumpa. Berita tentang Stephen Prakash yang tertangkap sudah menyebar. Para warga segera meminta keadilan dan uang mereka. Naidu semakin terhimpit. Dia lantas menelpon Menteri Perumahan. Dia menyuruh menteri itu segera menangkap Stephen Prakash. Karena jika dia berbicara, maka Naidu, menteri, dan bawahan lainnya akan terlibat pula dalam bisnis bodong Agro Diamond. Scene beralih di rumah menteri yang sedang makan. Pooja mendesak ayahnya untuk segera mengawinkannya dengan Jagannatham, atau kalau tidak dia akan menentukannya sendiri. Di sisi lain, dia dilempari batu besar dari luar rumahnya. Ternyata banyak orang yang ingin Menteri Perumahan itu diturunkan atau dilengserkan. Scene lalu berlanjut, Menteri Perumahan meminta bantuan polisi yang satu kantor dengan Purushottam untuk menyelidiki DJ. Di sana Naidu juga mendengarkan pembicaraan mereka. Mereka pun berencana menghabisi Stephen Prakash sekaligus DJ. Di sisi lain, Stephen Prakash sedang diintegrasi. Tapi sayangnya dia takut jika mengungkap siapa di balik itu, maka semua keluarganya akan terkena dampaknya. Scene lalu berlanjut, Pooja datang menemui Jagannatham. Dia malah terkejut dan cemburu melihat DJ memboncengi seorang wanita gemuk dan lucu yang bernama Kachu. Lantas DJ menemui Pooja. Pooja bertanya siapa wanita yang ia boncengi itu. DJ lalu berkata kalau Pooja sudah datang karena punya perasaan terhadapnya. DJ malah berkata kalau dia akan segera menikah dengan wanita itu agar Pooja merasa cemburu. Lalu Pooja berkata kalau sesungguhnya dirinya menyukai Jagannatham saat jauh darinya. DJ terkejut dan senang. Dia bertanya tentang bagaimana orang tua Pooja. Pooja lantas berkata kalau dia akan menjelaskan semuanya ke orang tuanya. Masuklah mereka semua ke dalam rumah. Terlihat Kacu yang bertanya siapa yang membuat kopi itu. Pooja yang cemburu langsung mendekati Kacu dan berkata, hanya aku yang akan menikah dengannya. Kacu berkata, kau sudah gila ya? Kalian nikah saja sana. Kenapa mencampuri pernikahanku? Antadrishtam kudana. Di sini kebohongan DJ pun terungkap. Shastri? ఖర్చు అది Sorry Nino. Kemudian mereka berdua selfie. Pooja lalu mengirimkan foto selfie mereka ke ayahnya yang saat itu langsung dikasih lihat ke Naidu.
Melihat wajah DJ di sana, Naidu malah langsung mengiyakan pernikahan mereka berdua dan tentunya itu akan menguntungkan Naidu. Naidu segera ganti baju untuk menyamar menjadi pengawal menteri dan segera menuju ke rumah Jaganadem. Sampainya di rumah, mereka merencanakan pernikahan anak mereka. Dan benar saja, yang Naidu lihat memang benar-benar DJ. Dia mengingatnya karena saat itu dia bersembunyi di dalam mobil yang ditunggangi Stephen Prakash saat sedang melawan DJ. Singkat cerita, rombongan keluarga Puja pun berpamitan. Scene lalu kembali di rumah Jaganadem. DJ sedang bersama ibu dan para bibinya. Tiba-tiba kakak kandung DJ datang dengan wajah yang amat trauma. Dia ternyata diganggu oleh anak buah Naidu yang menanyakan keberadaan Stephen Prakash. Tapi sang kakak tidak tahu dan tidak mengenalnya dan hanya menangis. Dering telepon pun berbunyi. Ternyata itu adalah Vigneswar yang sedang dipukuli. DJ segera pergi dan menolong sahabatnya itu. Vigneswar digantung dan hampir meninggoy. Untung DJ tidak terlambat. DJ segera membawa sahabatnya ke rumah sakit. Sahabat karibnya itu juga mengatakan hal yang sama tentang Stephen Prakash. Teror masih berlanjut. Sekarang bahkan seluruh anggota keluarga DJ diteror telepon tentang Stephen Prakash. చూడండి Stephen Prakasha. ఇది రాంగ్ DJ berdiskusi dengan Purushottam. DJ mengeluhkan permasalahan yang berakibat buruk terhadap keluarga besarnya itu. Lalu Purushottam memberi saran agar mereka melepaskan Stephen Prakash agar keluarga DJ jadi aman dan mereka pensiun. Tapi DJ berkata, ibu, ayah, kakak, kau, dan aku, apapun yang terjadi pada kita semua, jangan pernah melepaskan Stephen Prakash. Tidak ada gunanya mengampuni mereka. Perang adalah jalan keluarnya. Lalu mereka mengatur strategi. DJ segera mengirim semua anggota keluarganya mengungsi dan berziarah ke kota Kashi agar mereka semua aman, karena nyawa mereka memang terancam. Dan benar saja, anak buah Naidu datang ke kediaman DJ. Mereka lantas memukuli DJ agar dia memberitahu di mana Stephen Prakash berada. DJ diseret keluar. Sebenarnya penduduk sana ingin membantu, tapi dilarang DJ karena berbahaya. Yuvanda Jaganadem terus-terusan dipukuli. Tapi DJ tidak dapat melawan karena kalung sumpahnya masih terpasang di lehernya. Seseorang menelpon Naidu dan mengatakan kalau Jaganadem bukanlah DJ yang mereka cari. Tapi Naidu tetap yakin bahwa dia adalah DJ. Lalu DJ dibawa pergi mereka untuk diinterogasi agar mau mengaku. DJ berkata, pukullah semau kalian, tapi tolong beritahu siapa nama tuan kalian. Karena DJ terus bertanya tentang siapa tuan mereka, akhirnya pemimpin mereka menelpon Naidu kembali. Tapi Naidu malah menyuruh untuk membunuh saja Jaganadem. అయ్యో చంపేస్తారా Tapi sebelum mereka membunuh DJ, mereka menawari satu permintaan terakhir. ఇప్పుడు పిక్ కట్ చేయి. అయ్యో Lalu DJ meminta agar mereka melepaskan kalung Rudraksa yang dikenakannya. Mereka pun mengabulkan permintaan itu. Tapi kalung sudah lepas, itu berarti DJ boleh berkelahi. Dia langsung dengan mudah membalas pukulan yang dilayangkan kepadanya. Dia membunuh satu persatu pengikut Naidu. Sambil membunuh, dia sembari menanyakan siapa tuan mereka. సార్ పేరు చెప్పండి అయ్యా Satu persatu mereka mati, tapi masih saja tidak ada yang mau mengatakan siapa tuan mereka. Tibalah saat terakhir pemimpin mereka dihajar. Sebelum ditusuk pisau, dia menyebut nama Royala Naidu. Tapi naas, dia terlambat. Pisau sudah menancap di dadanya. నీ దరిద్రం ఏంటంటే నువ్వు సెకండ్ లేట్. Scene berlanjut, DJ dan Purushottam menanyakan kepada Stephen Prakash di mana uang gelap senilai 90 miliar itu dan berapa bagian Stephen. Tapi Stephen Prakash menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa soal uang. Uang itu dikelola semua oleh anak Naidu. Dia hanya ditugaskan membunuh Jaganadem, bukan DJ. Itu dia lakukan karena Naidu ingin menikahkan anak menteri kepada Chanti anaknya. Tapi sayangnya Puja menyukai Jaganadem. Mendengar itu semua, Purushottam dan DJ segera membuat strategi kedua. DJ menugaskan Purushottam untuk mencari tahu bisnis anak Naidu. Lalu DJ akan menemui Puja untuk menanyakan informasi tentang Chanti. Singkat cerita, Puja datang menemui DJ. శాస్త్రి డీజే DJ lalu mengatakan kalau Jaganadem Sastri dan Duvanda Jaganadem adalah orang yang sama, tapi mereka beda karakter. Jika itu salah, maka Puja boleh meninggalkan DJ. DJ meminta Puja agar menjelaskan tentang anak Royala Naidu itu kepadanya. Tapi Puja memakluminya dan akan terus bersama DJ selamanya. Dan tarian India pun dimulai. లెట్స్ గో. Berita kematian anak buah Naidu sampai kepada Naidu. Salah satu anggota kepolisian membocorkan siapa di balik laporan kepada DJ, yakni polisi Purushottam. Naidu berencana akan menyekap Purushottam agar DJ segera datang.
DJ ternyata terbang ke Dubai. DJ dan Puja bersekongkol seakan-akan Puja akan menikah dengan Chanti. DJ memperkenalkan diri kalau dirinya adalah desainer. Oh, hai, ya, ya. DJ juga menirukan gaya Chanti yang sering bicara dengan ibunya yang sudah meninggal. DJ juga pura-pura berbicara dengan ayahnya yang sudah meninggal. DJ menghasut Chanti agar membenci ayahnya dan agar dia juga membunuh ayahnya sendiri supaya hanya dapat menyusul ibunya. Oke. DJ memata-matai Chanti, dia selalu membuntuti Chanti. Chanti menerima telepon dan harus bertemu seseorang di lantai paling atas. DJ diam-diam mengikuti dan menguping pembicaraan Chanti. Mereka memberi separuh sobekan dolar sebagai identitas sah dalam pengambilan uang 90 miliar itu yang terletak di kafe Madinah. Di sini yang lain, Purushottam sudah disekap Naidu. Purushottam berkata kalau DJ juga sudah menangkap Chanti, anak Naidu. Naidu sangat khawatir, tapi Chanti tiba-tiba datang. Itu membuat Purushottam bingung. Naidu menanyakan tentang DJ. He's very cool guy. Dia malah teringat jaketnya yang berisi sobekan dolar yang dibawa DJ. DJ Code. Tak lama DJ datang dan membawa uang 90 miliar itu berkat sobekan dolar. Chanti mengamuk memukuli DJ. DJ menjelaskan tapi Chanti tidak mau mendengarnya. Lama-lama DJ tersulut emosi dan membalas Chanti. Chanti terkapar. Chanti lalu terkejut melihat uang segitu banyaknya. DJ berkata kalau dia menipu Chanti, ngapain dia bawa uang sebanyak itu ke hadapannya. Lalu ayah Chanti berkata DJ datang hanya untuk menyelamatkan temannya itu. Tapi DJ berkata lagi kalau dia tidak mengenalnya. Chanti lalu mengambil pistol dan akan menembak Purushottam. DJ juga menyetujui dan menyuruhnya tembak saja. Pistol sudah di hadapan Purushottam. Chanti segera akan menembaknya, tapi tiba-tiba DJ pura-pura berkata dengan ayahnya kalau ibu Chanti menangis karena anaknya akan membunuh orang yang tak bersalah, tapi mereka membiarkan pembunuh ibunya berkeliaran. Chanti bertanya, siapa pembunuh ibunya? DJ menjawab, yang membunuh adalah ayahnya sendiri. Ayahnya menyangkalnya dan bingung mau menjelaskan bagaimana. Akhirnya Chanti menembak dada ayahnya. DJ mengambil alih pistol dan menembak Naidu 2 kali sampai akhirnya Naidu metong. Chanti sangat senang, ibunya kini ditemani ayahnya. Scene lalu berlanjut. Purushottam memberitakan pengembalian uang kepada para korban Agro Diamond. Dia lalu menanyakan DJ mengapa dia tidak datang menemui mereka. DJ masih teringat ucapan kakeknya. Kebaikan kita harus nyata dan bukan malah mengharapkan kebaikan. Kini Stephen Prakash terbebas. Dia berjanji akan mengembalikan uang para korban. Chanti juga akan mendirikan perumahan atas nama ibunya yakni Pulama Naidu. Tapi sayang Chanti ditangkap polisi dan film pun berakhir. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran Anda di kolom komentar. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!